Ilahi tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi wa habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Dan Ibu hadirin sekalian, setelah kita menerima, memahami wawasan-wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid tadi, maka belum lengkaplah sudah apabila kita tidak mendengarkan tausiah langsung dari abuya, dari ayahandanya, yakni Bapak Bangsa, pemimpin rakyat negara dan bangsa Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, untuk memberikan tausiahnya kepada rakyat Malang yang ada di halaman dan majelis ini. Kepada beliau disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ulama anal kiram, saya karena tidak lihat jadi tidak tahu siapa saja yang datang. Kita melihat berada di daerah yang namanya Singosari, ya, Singosari. Di daerah ini dulu pada abad ke-13 berdirilah kerajaan Hindu Buddha, yo Hindu yo Buddha. Itu, nah, berada di sini kita mendengar nama Ken Arok, Tunggul Ametung, ya, Ken Dedes, barangkali itu. Raja terakhirnya adalah Prabu Kertanegara. Nah, mantunya terakhir itu bukan lagi orang Hindu Buddha, tapi seorang Muslim bernama Raden Wijaya. Tapi Muslimnya gak angger Muslim aja iku Muslim Cina loh, Muslim Cina. Karena itu dia diberi gelar, ya, dapat 2 abad lamanya daerah Singosari berdiri. Kemudian orang Singosari sudah ada kesempatan membuka kerajaan baru di Mojopahit. Mojopahit di Berantas sana di utara, dekat Krian, namanya Terik. Terik itu ya kira-kira dawane Torikoh lah gitu loh. Lulah iya. Lah di situ itu kita melihat bahwa bangsa Indonesia ini memang dari dulu sampai sekarang ya isinya macam-macam. Ada yang A, ada yang B, ada yang begitu-begitu ya. Ya biasa aja, tidak ada masalah. Ya, jadi karena itu saya berpendapat
Ya baiklah kalau kita sudah berada di Singosari, lalu apa selawatannya ganti, ya wah ya tidak apa-apa. Timbangannya diulangi gandang kan lebih baik selawatan. Nah ini, jadi orang suka lupa. Saya ajak Anda semua untuk bersama-sama baca pujian. Roh gak pujian nih? Lu nggak ini gak roh. Pujian itu orang baca pujian sambil nunggu sholat di masjid waktu maghrib atau di langgar ya. Ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Ilahi lastu lil firdausi alan. Wahai Tuhan, aku bukan orang yang pantas masuk swarga. Wala aku ala naril jahimi, dan aku juga tidak kuat dengan panasnya api neraka. Jadi ini gak pantas, perlu gak pantas repot. Ya, tapi ya kita begitu memang. Kalau tidak bisa ngelawan, tidak bisa berbuat sesuatu, paling tidak minta pertolongan kepada Allah itu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka berikan kepadaku kemampuan untuk bertobat. Ya, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, hanya engkaulah yang pantas menerima tobat. Lah kenapa saya ngajak baca gini siang-siang ini? Kurang penggawean ini. Gampang saja kalau bagi saya. Sebab disinilah jiwanya rakyat itu ada di sini. Rakyat itu betul-betul kalau dia merasa tidak mampu ya tidak mampu betul. Ya jangan kayak orang saat temennya ya gak mampu tapi terus edok mampu lah wis repot udah ngono itu. Ya ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Lah apa tujuannya kok baca itu tadi itu? Kapan mau gak tujuannya apa ya, percuma. Tujuannya simpel kok. Satu, bahwa kita mengikuti para ulama sing mulang ilahilas itu kan ya kiai, usok tukang copet. Nah, iya toh. Nah, iya. Lalu nomor duanya itu kita dibiasakan untuk mengharapkan yang baik-baik saja, jangan mengharapkan yang jelek-jelek. Ya, jadi karena itu diitukan. Ya, jadi begitulah para hadirin dan hadirat apa yang kita kemukakan. Tadi sudah dinyatakan bahwa jangan nyoblos PKB semaunya, ya.
Ya kalau saya setuju saja, jangan semaunya. Kalau partai ini tidak diberi hak untuk menjadi pemimpin dari pemilu, anggota pemilu, ya sudah, nggak usah repot-repot. Nggak oleh repot. Untuk Jawa Timur saja, dari 42 juta orang pemilih, yang dipanggil hanya 15. Bayangkan itu, 42 dilongi 15 itu hari piro. Ya cuma segitu itu. Saya tanya teman-teman saya Cina-Cina itu, yuk sama ini milih piye? Gak iso milih, gak enak surate. Nah itu. Ya jadi dalam hal ini kita melihat bahwa terjadi kecurangan-kecurangan, dan menghadapi kecurangan itu kita harus jelas posisi kita. Nah, karenanya saya rasa tidak perlu kita repot-repot itu ya. Para hadirin dan hadirat, kita ini tengah mengalami katakanlah perpindahan massa, yaitu bahwa kita perpindahan massa dari masa kemarin yang penuh kecurangan-kecurangan menuju masa depan yang gamblang dan terbuka. Ini yang pokok ya, jadi tidak usah khawatir. Paling lama 2 tahun lagi kita sudah bisa ongkang kaki, orang lain nggak dapat tempat. Saya ini terus terang saja, banyak sekali di pimpinan PKB orang-orang yang ingin supaya kita itu boikot. Saya bilang, deloken nek gak oleh milih saiki ya boikot saiki. Nah, tapi kok nek oleh milih ya gak usah boikot. Ngono lho. Ini ngomong begini aja enggak boleh, itu lucu toh. Ya. Iya, jadi kita harus jelas masalahnya itu. Ya, ini belum Jawa Tengah, belum daerah Jogja, belum Jawa Barat, di mana terjadi kecurangan-kecurangan secara besar-besaran. Ya, ini sebentar lagi kita akan menyaksikan pergantian pemerintahan yang berat, dalam arti kita harus berani menyusun pemerintahan yang bersih sehingga yang lain nggak kebagian. Kalau nggak bersih ya nggak bisa. Nah, karenanya kita dari sekarang harus berani untuk bersikap yang lugas, bersikap yang baik. Lugas itu penting sekali ya, karena itu banyak orang yang tidak ngerti bagaimana harus bersikap lugas. Ambil contoh, saya itu pernah dipanggil Pak Harto, masih hidup dulu Pak Harto, panggil Gus Dur, ini tolong dikerjakan ini. Saya bilang, Pak, maaf, saya tidak akan melakukan hal itu curang. Menengah Pak Harto, kayak semua. Soalnya apa ya, kita terbuka terus terang tuh. Saya dengan Bapak tidak bermusuhan kok. Tapi bahwa kalau saya disuruh melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran saya, ya tidak mau, otomatis itu. Ya. Jadi saya ini pernah diundang Pak Harto buko di Istana Cendana. Habis buko, terus jamaah maghrib, habis itu minum teh, beliau bertanya, Gus Dur sampai malam di sini? Ya enggak Pak, saya ada janji dengan Pangeran Joyo. Oh gitu ya, dengan Joyo ya. Nah tapi kan
anu terawihnya kan bisa diserahkan pada kiainya itu toh. Ada kiai bareng saya, ya tolong Pak, ini kiai ini diberi keterangan supaya dia tidak keliru nanti itu. Keterangan apa? Dia ini orang metro pinggir alas pisan, angel kalian ngerti. Iya. Apa yang diterangkan? Enggak, ini terangkan ini supaya jelas bagi kita semua. Terawihnya nanti ini terawih 23 rakaat witir dan terawih atau enggak. Jadi terawih cara lama, NU lama, dan terawih cara NU baru. Tambah bingung deh, loh kok NU lama, NU baru. Terus apa itu gimana? Kok saya naik dulu, bukan saya naik Pak, supaya jelas itu. Lah kalau NU lama itu kayak apa terawihnya? Kalau baru kayak apa terawihnya? Kalau yang lama itu witir dan terawih itu semuanya 23 rakaat. Oh iya. Lah kalau yang baru ini diskon 60%. Kita harus pinter jadi nutupi itu. Jadi gak ketok ngawur itu. Dan ngawurnya tetap aja. Nah, jadi apa ya? Kita ini harus bisa melihat gelagat orang. Sekarang ini kalau tentara ngomong sama saya, ini bagaimana negara kita? Wis pokoknya sampean minggir, aku sing garap. Wah, angel. Ya, tapi piye garape? Wong cek takok piye yo. Nah ini, jadi kita ini harus terang-terangan saja. Di bawah kita terjadinya begini ya. Satu hal, ada 3 macam sumber alam itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan bangsa kita. Profesor Soehardi, saya tanya Pak Ardi, itu sumber kekayaan alam kita itu apa saja? Ada 3 Gus. Satu, sumber hutan, kekayaan di hutan itu. Kedua, sumber pertambangan dalam negeri. 3, sumber kekayaan laut. Nah ini harus kita olah agar memakmurkan bangsa kita. Itu. Kalau yang Jawa itu gimana Pak Hardi? Saya tanya. Di Jawa itu para petani itu rata-rata memiliki 0,3% tanah, ya. Jadi 0,3% lah, kecil sekali. Tapi dijadikan sahamnya petani sehingga dapat digarap bersama-sama dengan tanah-tanah yang lain. Jadi kayak itu seolah-olah ada tanah dalam jumlah besar, tapi yang milih bermacam-macam. Nah, itu kalau itu jadi, maka kita akan memperoleh kekayaan yang luar biasa besarnya. Nah sekarang ini enggak ya, kita nggak tahu persis. Nah para hadirin dan hadirat, inilah sebenarnya yang dituju oleh pembangunan bangsa kita. Kita harus berusaha membuat pembangunan nasional yang berorientasi kepada rakyat. Karena selama ini sejak tanggal 17 Agustus 1945 itu kita tidak lagi berorientasi kepada kepentingan rakyat, melainkan berorientasi kepada kepentingan sebagian besar bangsa kita yang sudah kaya. Nah akibatnya yang lain yang nggak kaya ya
geletak gak karuan ya. Jadi karena itu ya kita harus nyambut gawe, njeleput itu. Nantilah kalau sudah waktunya saya akan keliling lagi ngejak para bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kita merumuskan model-model pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya rasa saya tidak akan banyak-banyak, ya ini saja yang ingin saya kemukakan, bahwa di Malang ini, di Karangploso ini, orang harus mengenal untuk apa dia membangun. Nah inilah yang penting nomor satu dulu, yang lain-lainnya belakangan. Saya rasa begitu sajalah yang ingin saya kemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas pemberian tausiah kepada kami, kepada warga masyarakat Malang khususnya, kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan, untuk meneruskan cita-cita perjuangan para ulama, para masyayikh yang telah mendahului kita, sehingga negeri ini menjadi negeri yang kokoh, negeri yang diakui oleh bangsa-bangsa lain, negeri yang mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.